Laut luas amat dalam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kubuka jelang iftar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa di rumah, saya dengan Mugi Zainal hadir kembali di jelang iftar kali ini. Masya Allah, senangnya bertemu dengan pemirsa dan Ramadan kali ini. Ya pemirsa, berbicara mengenai jihad zaman now. Jihad tidak selalu identik dengan peperangan. Tapi jihad di mana hidup selalu bermanfaat untuk sesama dan hidup juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kelak kita pun meninggal hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, bagaimanakah jihad zaman now? Pas, kita akan kupas masalah ini pemirsa dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini ya. Ya, kita perkenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Aryan Fakih SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya jumpa lagi. Masya Allah, senang Ustadz banget. muda Ya. gitu ya, milenial, zaman now. Ya, pemirsa, beliau sebagai pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Al-Islah Ya, dan juga aktif pembina Teras Hijrah serta founder Surau Ilmu. Masya Allah, banyak juga aktivitasnya Ustadz Aryan ya. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Hidayatullah LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hadir kembali di sini ya Ustadz, kita untuk sharing bersama ya. Ya, beliau dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Ketua Dakwah Az-Zikra ya, Masya Allah yang hadir ya. Ya baik Ustadz, ini senang banget kita bercerita hari ini di tema kita mengenai jihad zaman now ya. Seperti apa ya? Ya, untuk Ustadz Aryan, sebelum kita panjang lebar bicara mengenai jihad, kita pengen juga tahu nih pengertian jihad itu apa nih Ustadz Aryan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengertian jihad, memang definisi itu penting untuk bagaimana membentuk satu mindset, karena pola pikir itu akan menentukan pola sikap dan pola sikap akan menentukan pola tindak. Kadang salah mendefinisikan akan berdampak kepada pola tindaknya ini. Nah, sebetulnya jihad itu apa sih? Nah, kata jihad ini memang terdengar di luar itu seolah-olah. Nah, jihad, kata jihad itu diambil dari kata al-jahdu. Al-jahdu itu artinya sukar, sulit, melelahkan. Lalu dari akar yang sama al-juhdu. Al-juhdu itu artinya mengerahkan. Jadi mengerahkan kemampuan karena sulit medannya gitu kan. Nah, yang dimaksud mengerahkan kemampuan karena sulit medannya itu apakah seperti halnya seorang montir memperbaiki motor, kesulitan lalu dia mengerahkan kemampuannya, apakah seperti itu? Nah, konteks definisi menurut kata memang masih umum. Sehingga para ulama dalam kitab At-Ta'rifah itu membuat satu definisi yang lebih mengerucut, lebih terperinci, lebih terfokus dan mengikat. Apa yang dimaksud jihad dalam kitab At-Ta'rifah? Huwad du'a lidinul haq. Apa katanya? Mengundang, menyeru, mengajak kepada din yang hak, kepada dinul Islam. Din yang dimaksud di sini pun didefinisikan sebagai mengajak, mengundang kepada nilai-nilai tata aturan, tata kelola kehidupan di dalam din Islam. Tata kelola, tata aturan, syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebetulnya mengundang, mengajak agar manusia itu hidup dalam tata kelola Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mengundang, mengajak agar kita semua hidup dalam tata krama juga. Iya. Ya, dan juga istilahnya kita itu hidup hanya untuk mengikuti perintah dari Allah Iya, Subhanahu wa betul taala. sekali. Jadi jihad itu maknanya luas banget ya Luas Ustadz banget. Aryan ya. Ya baik, untuk Ustadz Hidayatullah. Nah, bagaimana implementasi jihad di zaman now saat ini Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari definisi yang dipaparkan oleh Ustadz Aryan tadi, bahwa memang jihad ini maknanya sangat luas. Betul, betul. Sehingga implementasinya juga sangat luas. Di berbagai dimensi kehidupan, lingkup kehidupan, semua memiliki nilai jihad. Pada saat ini misalkan kita berbicara tentang anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda ini
bisa mengimplementasikan makna jihad? Tentunya dengan belajar bersungguh-sungguh bagi mereka yang masih belajar. Bagi mereka yang sudah bekerja, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Raihlah prestasi yang terbaik, raihlah hasil yang terbaik. Itu adalah jihad di situ. Tentu kita melihat sekarang ini di luar sana, setiap orang ini memiliki profesi yang berbeda-beda. Dan di setiap profesi itu ada jihadnya. Sekarang kalau kita lihat pemerintah kita, DPR kita menghasilkan hukum yang luar biasa, itu adalah jihad. Bagaimana guru-guru sekarang berjihad mendidik generasi kita. Bagaimana juga sekarang petani kita sedang berjihad bagaimana menghasilkan hasil pertanian yang terbaik. Itu semuanya adalah lingkup jihad itu sendiri. Oleh karena itu setiap orang, setiap individu kita harus berjihad di di tempat kita masing-masing, di kerjaan kita masing-masing. Ya, jadi berjihad itu di mana saja. Di mana saja. Yang pasti hidup kita bermanfaat untuk semua ya. Dan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Ustadz ya. Ya, untuk Ustadz Aryan sendiri, kita berbicara lagi mengenai jihad. Nah, apa saja syarat untuk jihad itu Ustadz Aryan? Kalau kita berbicara syarat, kalau kita mengambil satu referensi ayat Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu wahajaru wajahadu. Jadi tidaklah mungkin seseorang mau berjihad jika tidak dilandasi dengan keimanan. Betul. Tidaklah mungkin seseorang mau berjihad tidak diawali dari proses hijrah. Karena tidak ada satu manusia pun yang memiliki perjalanan yang lurus. Tidak ada satu manusia pun yang tidak luput dari dosa. Betul sekali. Maka dari itu, syarat pertama yang harus muncul ketika seseorang itu dikatakan saya berjihad, maka adalah tumbuh dari keimanan. Nah, iman itu ada yang dibenarkan, ada yang diyakini, dan ada yang dipegang. Kita sama-sama tahu rukun iman ada 6, maka itulah menjadi dasar pondasi sehingga muncul keyakinan dan menggerakkan jiwa dan raganya untuk berbuat mengabdi kepada Allah. Sehingga pada saat dia menemukan ada yang tidak cocok dengan yang dia benarkan, yang dia yakini, maka berhijrah. Setelah berhijrah apa yang dilakukan? Maka istiqomah. Dan mempertahankan istiqomah itulah salah satu bagian dari jihad. Masya Allah ya. Pengertian jihad zaman now memang makna yang sangat luas. Untuk itu tepat jika kita kupas di jelang iftar. Untuk itu pemirsa, perbincangan kita masih ada. Jangan kemana-mana. Tetap channelnya di jelang iftar. Kami kembali lagi bersama Anda tentunya setelah yang satu ini. Jihad zaman now adalah tema jelang iftar kita kali ini pemirsa. Dan Masya Allah ya, kalau berbicara mengenai jihad ya Ustadz Aryan Fakih ya, Ustadz Hidayatullah, ini tepat sekali ya di zaman saat ini ya. Ya Ustadz Hidayatullah, berbicara mengenai jihad, pastilah kita ingin mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak kita, kepada generasi muda kita saat ini secara tepat. Jadi jangan sampai mereka juga salah mengartikan jihad. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan nilai-nilai jihad ini kepada mereka, Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Ya, kembali lagi bahwa ketika kita mengajarkan tentang jihad ini, kita harus memahamkan kepada generasi kita tentang definisi yang benar tadi. Betul. Definisi yang benar adalah jihad itu sangat luas tadi itu, sudah kita bahas. Betul. Kemudian ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk berjihad. Rasulullah SAW menjawab, Ahayyun walidak, apakah hidup kedua orang tuamu? Dijawab sama seseorang ini, seorang laki-laki ini, naam, iya. Maka Rasulullah menjawab, fafihi ma fajahid. Maka dengan berbakti kepada keduanya itulah kamu berjihadlah. Ini adalah sebuah ajaran yang sangat luar biasa. Sehingga kita mengajarkan jihad kepada generasi muda saat ini dari definisinya, kemudian dari maknanya, kemudian kita arahkan mereka yang paling pertama seorang anak itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Di itu zaman juga sekarang jihad ini, yang Masya Allah. itu jihad yang luar biasa. Ya, kita ingat seorang tabi'in, sebenarnya dia bisa menjadi sahabat yang dikenal dengan Uwais Al-Qarni.
Tapi karena baktinya kepada kedua orang tuanya, baktinya kepada ibunya, ketika tidak bertemu Rasulullah di Madinah, dia pulang. Makanya dia bukan seorang sahabat, karena nggak pernah ketemu Rasulullah. Karena baktinya untuk menjaga ibunya, baktinya untuk berjanji ke ibunya untuk pulang di waktu yang sangat tepat. Sehingga kembali kepada hadis tadi, fafihi ma fajahid. Maka berbakti kepada kedua orang tua itulah kamu berjihad di situ. Juga kita arahkan anak-anak kita, generasi kita untuk berjihad dalam hal apa? Dalam hal belajar. Kita ingin generasi kita di Indonesia ini memiliki kewawasan, keilmuan, memiliki kemampuan, kedisiplinan. Itu semuanya adalah ladang jihad. Kalau kita tidak mulai dengan yang itu, maka hal-hal yang berat itu tentunya tidak akan bisa kita dapatkan. Ya, Masya Allah. Jadi berjihad sesuai profesi juga. Dan Sesuai yang tadi profesi. Ustadz bilang bahwa berbakti kepada orang tua Berbakti. juga adalah salah satu jihad yang juga amal yang cukup besar. Besar bagi seorang anak. Ya, berkaitan dengan keluarga nih Ustadz Aryan ya. Pasti seorang pemimpin juga memiliki usaha ya untuk berjihad memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, ini bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang jihad dalam keluarga Ustadz Aryan? Baik, memang untuk menjawab hal demikian tadi ya, definisi itu menjadi pondasi yang terpenting. Definisi. Jadi jihad itu tadi mengundang, menyeru kepada tata kelola kehidupan Allah, kepada syariat Allah, mengabdi kepada Allah. Bagaimana konteks jihad dalam keluarga? Seperti Allah jelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pada saat diturunkan ayat ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah bisa menjaga diri kami. Lalu bagaimana kami menjaga keluarga kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Cara menjaga keluarga kalian adalah laranglah mereka seperti engkau meninggalkan larangan Allah. Dan perintahkan mereka seperti engkau mengerjakan perintah Allah. Maka pada dasarnya yang menjadi titik pimpinan jihad itu adalah suami. Itu adalah kepala keluarga. Maka ini tugasnya berat. Bahkan salah satu kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, anakku durhaka. Karena kebijaksanaan Umar bin Khattab, panggil anaknya. Panggil anakmu kemari. Setelah dipanggil ditanya anaknya, apakah engkau durhaka? Kata Umar bin Khattab. Apa kata anaknya? Ya Amirul Mukminin, halul waladi ala haqqun wadiri. Apakah aku sebagai seorang anak memiliki hak untuk menuntut ayahku? Ada. Apa saja itu wahai Amirul Mukminin? Yang pertama, apakah ayahmu sudah memberikan ibu yang soleh untukmu? Yang kedua, apakah ayahmu sudah memberikan nama yang baik untukmu? Yang ketiga, apakah ayahmu sudah memberikan nafkah yang halal untukmu? Lalu anak itu mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Maka yang durhaka itu adalah ayahnya. Maka itulah jihad, salah satu bentuknya adalah bagaimana memastikan keluarga kita itu mengabdi kepada Allah. Masya Allah, jadi tugas seorang ayah itu berat sekali ya. Ya selayaknya lah sebagai seorang istri pun harus menyupport ya. Dan juga mudah-mudahan anak-anaknya pun akan lahir anak-anak yang soleh, soleha. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya Ustadz Hidayatullah, di zaman saat ini kita juga harus membina hubungan kan bukan hanya di Indonesia saja ya. Pasti juga kita harus membina hubungan berbangsa, bernegara dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi jihad berhubungan dengan antar bangsa? Ya, silakan Ustadz. Iya, sebenarnya jihad hubungan kita membina jihad antar bangsa ini lagi-lagi kita juga harus memiliki persepsi yang benar tentang jihad itu. Betul. Sehingga Islam ini sebenarnya ada satu pondasi yang kita harus memahaminya, yaitu bahwasanya Islam itu tidak menghendaki al-ifsad, yaitu merusak. Nah ini sering terkesan bahwasanya jihad ini merusak, jihad ini adalah perang. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran sendiri, kata jihad itu dengan berbagai derivasinya itu sekitar 41 kali ada di Al-Quran. Sedangkan kata harb, perang sendiri itu cuma 4 kali dalam Al-Quran. Sehingga kita harus juga memahamkan para ulama, para ustadz, sehingga seluruh hubungan antar berbangsa dan bernegara ini maka harus dimulai dari definisi tadi. Sehingga ketika kita mulai dari definisi yang benar, seorang politisi dia bergerak dengan dunia politiknya secara benar, secara jujur, maka kita akan memiliki kondisi politik yang kondusif.
seorang pengusaha dengan usahanya dia jujur, maka usahanya berkah. Kita juga akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau semua elemen masyarakat ini dia bertakwa kepada Allah, dia berjihad secara benar di tempatnya masing-masing, tentu kita akan mendapatkan tadi itu yang kita semuanya harapkan, kondisi masyarakat, sosial masyarakat yang baik dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai yang kita harapkan semuanya. Iya. Jadi ketika kita berjihad juga untuk mengamankan, menenteramkan situasi, betul, itu juga jihad. Itu jihad. Jadi itu jihadnya Pak Polisi, jihadnya tentara, itu semuanya ada jihad, termasuk mengamankan, menertibkan, itu semuanya berpahala. Karena kalau kita lihat sekarang, siapa sih sebenarnya yang berkriteria masuk surga? Adalah atqakum, yang paling bertakwa. Nah, kriteria ini bisa masuk ke seluruh profesi. Pedagang yang bertakwa dia tidak akan curang. Betul. Seorang penjaga keamanan, aparat yang bertakwa dia yang juga jujur, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang. Jujur itu memang tidak mudah. Tidak mudah jujur itu. Tapi kita membahas ini nanti secara lebih detail lagi, tentunya setelah kita rehat ya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Zaman now seperti apa? Kita lanjutkan diskusi bersama Ustadz Aryan Fakih dan Ustadz Hidayatullah. Ya, Ustadz Aryan Fakih, saat ini kan banyak sekali nama dari kegiatan dari kata jihad. Jenis-jenis jihad itu sendiri apa sih Ustadz? Baik, jika kita mengambil satu referensi dari kitab Tauhid yang dikarang oleh Kiai Haji Khoir Afandi, itu di situ dijelaskan bahwa jenis jihad itu ada dua. Yang pertama itu disebutnya jihad batin, yang kedua jihad zohir. Apa yang dimaksud dengan jihad batin? Yaitu jihad yang ada melawan yang ada dalam diri, mengajak diri pribadi untuk bagaimana tadi kembali kepada Allah. Dan jihad lahir itu adalah bagaimana menggerakkan tubuh agar tadi terjadi pengabdian kepada Allah. Nah, salah satu disebut jihad batin itu adalah menahan hawa nafsu. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan jihad terbesar itu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, dan itu tidak mudah ya Ustaz ya? Tidak mudah. Masya Allah. Ya. Bahkan di situ memang menjadi titik bagaimana kalau ini tidak bisa kita perangi, kita ajak diri kita kendalikan nafsu kita, maka ini pun akan berakibat kepada tadi hancurnya jihad dohir tadi. Jihad realnya itu akan hancur, akan melemah, bahkan akan hilang. Karena kadang-kadang orang itu jihad, tapi dia tidak mampu untuk mengajak dirinya pribadi untuk bagaimana sama seiringan dengan jasadnya itu. Nah, biasanya faktor hawa nafsu inilah yang menjadi faktor penyebab utama kemunduran jihad, melemahnya jihad, kelesuan jihad biasanya gitu. Iya, memang tidak mudah ya kalau kita sudah berbicara mengenai hawa nafsu, itulah yang terberat. Nah, bagaimana itu semua bisa kita lakukan? Tentulah terutama di Ramadan ini ya Ustadz ya, kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, Ustadz Hidayatullah, saat ini kan lagi masa pandemi ini Ustadz. Ya, otomatis semua lagi dalam keadaan ada keuangannya bermasalah ya dan lain sebagainya ya, termasuk silaturahmi juga ya. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapi pandemi ini dengan jihad yang benar nih Ustadz? Nah, ini juga menarik. Jadi terkait kita kondisi saat ini, kita pandemi, justru di situ adalah jihad atau medan jihad kita saat ini. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ayat ini berbicara tentang bekerja mencari nafkah. Kemudian disandarkan atau disejajarkan dengan berjihad di jalan Allah. Maka Imam Qurtubi di dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya begitu besarnya orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya itu disejajarkan dengan orang yang berjihad di medan perang. Masya Allah. Jadi sekarang di zaman pandemi kita tidak boleh bermalas-malasan. Betul. Kita harus bekerja keras, lebih keras lagi dari sebelum pandemi untuk menghidupi keluarga kita. Kemudian di dalam sebuah hadis, bahkan Rasul mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin fahuwa fi sabilillah.
Jadi orang yang bekerja membantu para janda dan orang-orang miskin, maka dia itu sejajar dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kita sekarang pasca pandemi, siapa yang berlebih kasih mereka-mereka yang kekurangan. Saling Karena itu juga membantu bagian lah dari ya. jihad. Betul, saling membantu. Ya, di masa pandemi ini ada orang yang juga mencari solusi yang terbaik ya, mencari solusi yang terbaik, tapi ada juga rezekinya malah tertutup. Nah, alangkah baiknya juga kalau kita berjihad saling membantu ya Ustaz. Saling membantu, betul. Saling membantu, memberikan sedikit yang dia punya kepada orang lain ya. Betul. Ya mudah-mudahan juga ada hikmah semua itu ya. Tapi bicara masalah jihad nih Ustadz Aryan, itu kan nggak mudah juga ya semangatnya. Pasti seperti yoyo juga kan, naik turun ya. Nah ini bagaimana nih Ustadz Aryan supaya kita menjaga semangat jihad kita itu supaya tidak naik turun? Baik, tadi seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 218, itu sudah tertera jelas bagaimana pondasi-pondasi jihad itu dibangun. Pertama itu dari amanu, keimanan. Seseorang itu tidak mungkin memiliki keimanan kalaulah tidak dilandasi dengan ilmu. Maka dari itu ilmu menjadi sarana pondasi pokok untuk membangun keimanan. Nah, makanya bagaimana cara membangun tadi semangat jihad agar tetap terjaga? Yang pertama itu berarti harus rajin ke majelis ilmu. Dan datang ke majelis ilmu itu pun menjadi bagian dari jihad. Betul. Nah, makanya barang siapa yang meninggal dalam kondisi dirinya itu menuntut ilmu, maka syahid kan pahalanya. Masya Allah. Nah, yang keduanya adalah Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa nasihat terbaik untuk orang-orang beriman adalah kematian. Makanya kadang kita misalkan di dalam kitab Nasoihul Ibad itu dikatakan salah satu penyebab rusaknya hati seseorang adalah mereka senantiasa menghadiri orang yang dikuburkan tapi tidak mengambil pelajaran. Itu menjadi perusak hati kadang. Maka dari itu bagaimana supaya membangkitkan semangat jihad, maka rajin-rajinlah kita menghadiri acara pemakaman. Jadi biar ingat bahwa suatu saat saya pun akan sama seperti ini ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi seseorang yang beruswah kepada Rasul, karena salah satu yang dicontohkan oleh Rasul itu adalah jihad. Seseorang yang mau beruswah mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, maka pondasinya itu dua. Liman kana yarjullah, dia yakin akan pertemuan dengan Allah wal yaumil akhir, dan dia meyakini akan adanya hari akhir. Itu. Masya Allah ya. Jadi intinya tadi yang Ustadz Aryan sampaikan juga, yang Ustadz Hidayatullah juga sampaikan dalam hal ini berjihad. Berjihad itu memang maknanya sangatlah luas sekali. Pada intinya bagaimana caranya kita selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup bermanfaat untuk sesama ya, karena jihad itu tadi kan banyak yang bisa kita lakukan ya. Yang pasti untuk saat ini tadi masa pandemi juga ya Ustadz ya, tidak membuat kita jadi malas gitu, tapi berusaha berjuang untuk mencari solusi di balik itu semua ya. Nah, kalau berbicara lagi masalah tentang jihad nih Ustadz ya. Tadi kan ada jihad sebagai pelajar yang Ustadz sudah kemukakan. Nah, sebagai seorang wanita nih Ustadz, pasti juga punya jihad tersendiri untuk seorang wanita. Itu jihad seorang wanita itu seperti apa Jauhan? Ya, sebenarnya jihad terbesar wanita ketika dia sesuai dengan kodratnya itu, dia adalah sebagai madrasah dia. Madrasatul walad atau madrasatul abna, sebagai madrasah atau sekolahan bagi anak-anaknya. Maka ketika suami mencari nafkah di luar, istri ada di dalam rumah, kemudian mendidik anak-anaknya dari segi akhlak dan lain sebagainya, itu adalah jihad yang terbesar. Kenapa? Anak adalah investasi kita. Kalau anak kita soleh, anak kita solihah, maka kita mendapatkan investasi yang tidak akan pernah putus. Karena ada 3 yang nggak putus. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan. Kalau kita punya anak banyak, nggak ada yang soleh, nggak ada yang mendoakan, kita nggak punya investasi setelah kita meninggal. Maka amanah anak itu harus betul-betul dijaga. Sejak kecil harus kita didik secara islami yang benar, sehingga ketika kita meninggal, kita punya orang yang mendoakan kita. Masya Allah ya. Baik Ustadz Aryan, Ustadz Hidayatullah, nih pengen banget kita cerita lebih panjang lagi, cuman waktu jualah yang memisahkan kita. Di penghujung acara sedikit pesan silakan Ustadz Aryan ke pemirsa. Baik, jihad itu memang tidak mudah. Orang-orang yang melaksanakan jihad itu telah ditunggu surga oleh Allah di akhirat kelak, disediakan surga oleh Allah nanti di akhirat. Maka yang berat itu kan istiqomah, yang paling enak istirahat gitu. Kalau istirahat hadiahnya kipas angin, kalau istiqomah itu hadiahnya surga, makanya berat. Maka orang-orang yang berjihad
tetaplah yakin. Di dalam salah satu surat dalam Al-Quran dikatakan la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi Allah tetapkan, Allah janjikan kepada orang-orang yang istiqomah itu la takhafu. Pada saat malaikat pencabut nyawa itu datang, dirinya khawatir, maka dibisikkan oleh malaikat yang satunya, la takhafu, janganlah engkau takut, wa la tahzanu, janganlah engkau bersedih, wa absiru bil jannah, Allah telah sediakan surga untukmu. Bagi Masya orang-orang yang Allah. istiqomah. Terima kasih Ustaz Aryan dan juga silakan Ustaz Hidayatullah. Ya, tugas manusia di dunia ini itu difokuskan pada 3 hal. 1, beribadah kepada Allah. 2, memakmurkan bumi. Ya. Dan 3 adalah tazkiyatun nafas, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Nah, kita tidak boleh menjadi orang yang di poin kedua tadi, misalkan kita disuruh memakmurkan yang di bumi ini, kita disuruh menjaga, merawat apa yang ada di muka bumi ini, malah kita rusak atas nama jihad. Itu tidak boleh. Maka kita harus melihat ibadah kita, melihat bagaimana cara kita memakmurkan bumi, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita, sehingga ketika kita kelak meninggal dan bertemu dengan Allah, kita dengan biqalbin salim. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Aryan Fakih dan juga Ustadz Hidayatullah atas sharing ilmunya hari ini. Insya Allah dicatat Allah sebagai amal ibadah yang berlimpah, terutama di Ramadan ini ya. Ya pemirsa, yang pasti jihad zaman now. Jadilah hidup yang menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Berada di jalan Allah lurus, semakin dekat padanya. Terutama di Ramadan ini, mari sama-sama kita berjihad di zaman now dengan semakin dekat kepada Allah dan semakin menebar kebaikan di mana saja. Akhirul kalam, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.